pernah ngamatin itu? Satu murah, balik deui. Memang ya. Murah ya, Murah. murah itu ya. Murah. Jadi otomatis kalau murah pembeliannya bisa banyak. Hmm. Dua mabok pisan memang. Hmm. Rasanya tuh beda. Dan mabok memang anjing Parah begitu ya. mabok weh. Dan gancangnya, cepatnya. Terus takarannya kasar lah. Ya. Gua minum Satu kaleng gitu. Satu kaleng ini udah ya enak lah buat ngobrol. Kalau itu mungkin cukup satu sloki beres urusan gitu, udah bisa joget-joget. Ya teman-teman, selamat berjumpa kembali sama saya Patri Handoyo. Kali ini kita pengen ngobrolin soal apa ya, alkohol atau apa, oplosan gitu ya, seputar itu kali ya. Oplosan lah ya, nu beken pisan mah kan orang-orang tuh nyebutnya miras oplosan. Miras oplosan. Nah, ini jadi fenomena yang cukup ya fenomenal ya, karena oplosan ini muncul itu sekitar 10 tahunan terakhir, dan minuman oplosan itu banyak memakan korban gitu, bahkan sampai kematian. Nah, sekarang saya ditemenin sama Tri Irwanda dan Tessa. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol soal itu. Gimana dulu nih? Kayaknya ngobrolin soal latar belakangnya, Kang. Lu mengamati fenomena. Latar belakangnya saya yang nanya dulu. Si ganu karek ngabengkel, menarik. Ya, warna pakai di mana Tessa teh? Sebelum ke studio teh ke mana? Di mana Tessa teh? Ini teh balik kerja dan hari apa Pat lu nge-WhatsApp teh? Sabtu atau Minggu gitu Minggu teh. Saya bisa nggak hari Selasa kesini? Oh iya, gampang lah, nanti kesini. Dikabarin sama Patri ya. Ini teh baru balik dari bengkel gitu, gawe di bengkel. Sekarang teh jadi ya nyempetin we kesini lah. Resep ninggalin jarang ninggalin jelema pakai wear pakai. Oke, Tessa, sehatnya Tessa? Pangestu. Kawan-kawan, Tessa ini dulu juga lama di Rumah Cemara. Tentunya kalau sempat ngikutin aja beberapa juga program bolanya Rumah Cemara ya. Tessa itu waktu Homeless World Cup 2000 yang awal-awal ya, 2011 malah yang Prancis ya. Prancis sama almarhum Ginan. Iya, dan rekaman ini kawan-kawan satu hari persis setelah almarhum Ginan meninggal 3 tahun lalu. Iya, meninggal 3 tahun lalu ya. Jadi hari ini adalah hari pertama persis gitu setelah Ginan meninggal dunia. Dan Tessa ini bagian dari squad Homeless World Cup ya waktu itu ya, Tessa ya. Waktu ke Prancis ya. Prancis. Pasti banyak tuh yang mengingatkan lagi pada momen itu Pak, karena luar biasa waktu itu. Dan setelah itu juga Tessa banyak hilir mudik di Rumah Cemara waktu itu yang saya tahu. Tessa juga banyak punya kerja di program-program yang masuk ke penjara gitu ya Tessa ya. Sama program youth dulu. Program youth juga ya. Youth sama sepak bola itu lapas. Youth lebih ke apa ya? Lebih ke pembinaan dini untuk drugs dan HIV. Oke. Dan ya banyak lah, Tessa bisa cerita banyak tentang apa yang dia kerjakan. Tapi yang menarik alkohol. Tapi yang menarik juga Tessa juga banyak ngamatin dan juga pernah punya beberapa pengalaman juga terkait miras oplosan. Itu yang akan kita bahas ya Pak ya. Ya, kawan-kawan, kenapa kami di kanal ini di Indonesia Tanpa Stigma ini kalian perlu tahu lah, terutama tahun 2018 saya ingat Pak, waktu itu ada berita yang sangat fenomenal, ada puluhan orang mati di Jawa Barat. Saya lupa 48 atau 50 dalam satu waktu. Dan itu paling banyak provinsi Jawa Barat yang korban meninggalnya ketimbang provinsi yang lain. Terus kemudian Jakarta juga terjadi kasus serupa. Terus kalau diperhatikan lagi pemberitaannya, tiap tahun itu pasti merenggut korban jiwa yang namanya miras oplosan. Itu kita bisa lihat lah tiap tahun. Dan saya coba cek beritanya di tahun ini pun Sugante mah geus eueuh kitunya. Miras oplosan jadi korban ternyata masih ada. Bulan Februari kejadian saya lupa, tolong saya dikoreksi, mohon maaf kalau lupa. Bulan Februari itu kalau nggak salah di Cimahi atau Bandung Barat. Itu 2 orang meninggal. Terus di Kediri bulan apa tuh? Tahun ini juga 8 orang. Terus
ada artinya. Saya jadi teringat ada satu survei dulu ya, CIP siapa ya lembaganya, Center of Indonesia Policy Study. Ya, itu pernah bikin semacam penelitian. Jadi sepanjang 2008 sampai 2018 ya, 10 tahun terakhir itu ratusan orang loh yang udah direnggut nyawanya gara-gara miras oplosan. Jadi lumayan menarik penelitiannya. Jadi 500-an lebih lah atau 400-an saya lupa, tapi provinsi inilah tempat rumah cemara ada, Jawa Barat, yang ternyata paling tinggi korban jiwanya gara-gara miras oplosan. Lu ngelihat dari situ aja, dari kajian-kajian yang ada, Jawa Barat itu cukup tinggi miras oplosan. Cukup tinggi. Kunaon teh? Iya, itu kan karena gini, 2010 itu Bandung ya. Bandung itu mengeluarkan peraturan daerah itu tentang minuman beralkohol. Jadi minuman beralkohol itu di dalam peraturan daerahnya itu hanya boleh dijual di hotel berbintang, kemudian restoran bertanda talam nih. Lalu di bar. Ada tempat-tempat khusus kan? Ada tempat-tempat khusus. Jadi alkohol ini kan udah dikonsumsi sama masyarakat Indonesia ya gitu. Kita tahu ada, mungkin di Jawa Barat kurang begitu tenar, tapi kalau di Jawa gitu ya ada yang namanya ciu gitu ya, ciu, kemudian lapen ya. Nah, lapen, terus juga ada tuak lah, macam-macam gitu. Atau di Indonesia Timur ada Sopi. Di Indonesia Timur ada Sopi. Ya pokoknya di Indonesia itu orang sudah ya alkohol ini bukan sesuatu yang ini bukan didatangkan dari barat gitu. Emang tradisi minum pun sudah ada di Indonesia. Nah, ketika itu dilarang gitu, masyarakat yang duitnya kurang banyak itu otomatis dia nggak bisa beli di yang tadi hotel berbintang lah dan seterusnya. Maka nggak kebeli itu mahal sehingga ya gitu, kemudian orang menyiasatinya dengan oplosan itu tadi gitu. Dan oplosan ini dia alkoholnya itu bukan dari fermentasi buah atau penyulingan cairan nira gitu ya, tapi dia dari metanol. Metanol tuh ada di spiritus yang kayak gitu. Makanya itu yang kemudian merenggut nyawa tadi gitu, karena dikenalkan sebagai wood alkohol ya gitu. Wood kayu alkohol kayu. Bukan drinking alkohol. Kalau drinking alkohol itu etanol itu yang tadi dari fermentasi buah gitu ya, bahan-bahan kayak beras, kentang gitu. Nah ini enggak, kebanyakan dari spiritus gitu yang ditambahkan ke sana, sehingga ya itu minimal efeknya itu adalah buta. Kebutaan. Pernah kan lu? Ya mungkin Tessa punya pengalaman soal itu. Gimana Tess? Ada nggak? Sebelum ke Tessa nih, karena dari Tessa pasti banyak yang bisa kita dengar ceritanya ya. Saya ingat Pat, nyambung dengan yang lu sampaikan tadi, itu juga soal tradisi masyarakat Indonesia. Itu ada antropolog Iwan Virus kalau saya nggak salah dari UI, itu bilang bahwa memang masyarakat Indonesia itu yang petani terutama itu punya kebiasaan, punya tradisi karena surplus beras. Karena surplus beras, maka kemudian misalnya beras sudah cukup untuk makan dan seterusnya, kelebihan kalau saya nggak salah ungkapannya tuh, jadi ya dia diolah menjadi bentuk yang lain dari nasi. Salah satunya minuman. Minuman kan? Ya makanya kan sampai sekarang ada tuh tape. Jadi ya memang ini lekat dengan kata lain sih, ya mungkin kita perlu bilang bahwa ya ini memang bukan tradisi yang dibawa seperti yang sering kali mitosnya kan ke barat-baratan gitu kan. Ternyata kan ada akar tradisinya di sini kan, gitu loh. Jadi ya itu nyambung sebetulnya dengan apa yang disampaikan sama lu tadi gitu. Oke, itu secara apa ya, kalau kita lihat dari apa, dan latar kenapa gini deh, kenapa di bar-bar di Indonesia gitu ya, di tempat minum di Indonesia itu yang dijual vodka lah, whisky lah, apa itu karena memang gini, dari zaman kolonial, dari zaman penjajahan Belanda itu emang penjajah Belanda itu pengen gini, memanjakan pengusaha-pengusaha Belanda
itu untuk menguasai perdagangan minuman alkohol di Indonesia. Jadi mereka mengimpor itu gitu. Nah, untuk melindungi bisnis ini, maka kemudian mereka juga pernah tuh bikin komisi anti alkohol di Indonesia ini, si penjajah Belanda gitu. Nah, itu yang disikatin, yang diberantas sama mereka itu adalah minuman-minuman tradisional tuh, wak tadi, ciu, sampai kadang-kadang mereka juga nangkepin pembuat tape ketan kayak gitu. Jadi sebetulnya dagang juga istilahnya ya. Dagang juga. Ada motif ekonomi kan, bisnis gitu ya. Ya itu karena pembukaan pabrik spiritus tuh di Surabaya waktu itu, sehingga mereka kemudian ya pemerintah Belanda mengeluarkan itu tadi komisi anti pemberantasan alkohol, minuman beralkohol gitu. Ya menarik ya. Jadi itu tadi kawan-kawan ya, kurang lebih karena Patri tadi mengawalinya dengan sebuah latar belakang ya, kurang lebih kayak gitulah kenapa kanal ini kemudian membahas soal itu. Jadi ada yang apalagi kalau kita ingat bentar lagi loh, saya dengar kan RUU Minol itu, RUU minuman beralkohol itu kan katanya udah masuk prolegnas tahun ini ya, kalau nggak salah jadi salah satu bagian prioritas. Nah, entahlah seperti apa, padahal udah banyak orang yang ngingetin, tolong mulai diperhitungkan karena ini kalau semua serba dilarang tes, kabayang atunya yang terjadi kan kayak gini juga, Pat. Banyak orang yang udah, termasuklah Rumah Cemara suka menyuarakan itu kan. Begitu sesuatu dilarang terus pasar gelap yang muncul. Kalau dalam konteks minuman beralkohol, oplosan lah. Kayak sekarang oplosan ramenya tesnya. Kan gitu. Iya, betul. Dan lu juga pasti tahu loh zamannya Al Capone di Amerika itu tahun 20 sampai 1920-an 33 kan. Itu selama 13 tahun alkohol dilarang, minuman beralkohol di Amerika. Maka kemudian muncul adalah itu tadi mafia, angka pembunuhan di sana semakin tinggi, yang kayak gitu-gitu. Moonshine. Oke, Pat, itu background. Tapi kita mulai membumi ini. Membumi. Kenapa kita bawa Tessa ke sini? Kita ajak ngobrol di sini. Dan juga lu juga punya pengalaman dong, lu pernah ngoplos kan? Kita enak aja enggak. Oplos yang bermerek dong, Pat. Gila ya. Enggak lah yang bermerek. Kalau suntikan mau ngomong apa? Itu dia. Tessa, Tadi kami di luar sempat ngobrol itu soal istilah disuntikan segala dan seterusnya. Tessa ini kawan-kawan pernah tahu persis lah tentang dunia minuman lah ya gitu. Bisa dibilang seperti itu ya. Oke, Tessa, sejauh tidak keberatan ya. Tes itu teh kalau ngelihat dari beritanya ya, saya banyak orang pakai oplosan, miras oplosan banyak banget kayak gitu. Yang Tessa ketahui aja. Kenapa sih bisa sampai, betul nggak sih kajian Mas? Nah, karena mereka nggak bisa mampu beli yang mahal-mahal begitu, maka mereka ngoplos sendiri. Yang Tessa ketahui aja sih, kumaha sih Tes, ceritain Tes. Itu menjadi salah satu alasan sih ya, faktor ekonomi itu ya. Sama kalau yang saya lihat mah, yang keduanya mah ya harm reduction-nya memang nggak ada gitu. Pemberi informasinya nggak ada untuk masalah tentang alkohol ini gitu di masyarakat luas. Yang tahunya ya kita masyarakat umum di luar sana, yang mungkin maneh nginum baong, maneh nginum hirup teu bener, gitu hungku, gitu kan. Jadi kesannya teh udah kalau lu minum, lu ketahuan minum, udah kesannya negatif aja. Nah, tapi kemudian kan berita tentang itu tuh banyak terus tuh. Kayak sering lahnya dina koran-koran, dina online, dina medsos juga. Orang minum oplosan meninggal, tewas, habis pesta oplosan katanya tewas. Tapi masih aya we terus kunaon Tes kira-kira. Tahu enggak sih? Pernah ngamatin itu? Murah, balik deui. Memang ya. Murah itu ya. Murah. Jadi otomatis kalau murah pembeliannya bisa banyak. Dua, mabok pisan memang. Rasanya tuh beda. Dan mabok memang anjing parah begitu ya. Mabok weh. Dan gancangnya, cepatnya. Terus takarannya kasar lah. Gua minum satu kaleng gitu. Satu kaleng ini udah ya enak lah buat ngobrol. Kalau itu mungkin cukup satu sloki beres urusan gitu, udah bisa joget-joget lah gitu. Jangan salah kan, konon kabarnya alkohol itu pelumas sosial kan. Pelumas kan, jadi lancar ngobrol gitunya. Jadi gitu. Jadi ya istilahnya namanya itu sih
Ya mungkin kebanyakan karena orang minum itu bukan buat si pelumas tadi, bukan pelumas ngobrol tadi, tapi nyari mabok. Tapi kan menurut mabok yang ngobrol enak, meren. Nute nyambungnya jadi nyambung gitu. Nah, itulah bedanya yang minum sama yang mabok gitu kan. Okay. Ada orang yang minum itu memang benar buat pelumas, ada orang yang minum buat memang hayang mabok gitu. Hayang forget everything lah istilahnya, mau bisa aya masalah naon gitunya. Minum itu bikin mabok. Gitu. Tapi dana gitu kan ya. Iya. Jadi mungkin karena ya 1 murah, 2 mabok pisan, dan 3 kekurangan informasi tentang oplosan. Oh nya. Jadi gas weh. Nyaona. Ya kata Patri tadi minimal lolong atau die gitu kan. Jadinya ya ujung-ujungnya ya gitu ya. Angka ya otomatis selalu lu pernah kan minum oplosan? Ngaku sih. Pernah. Bedanya apa sama alkohol kayak? Itu dia bilang tadi. Lebih mabok kan? Mabok. Cepat. Ya, tapi untuk rasa, untuk taste. Iya. Sebutlah misalnya satu merek gitu naon lah di dia lah. Ya, misalnya generik aja vodka gitu. Vodka we nya kita katakan jenisnya we. Vodka we. Panasnya segitulah ya ketaker. Kalau oplosan itu bisa sampai 3 kali lipatnya atau lebih. Oke. Saya kerja di bengkel, otomatis sering nyedot bensin dari tangki, kita hampir lah 11-2 hiji rasana jeung bensin. Urang teu kapikiran anu jelema diinum. Jadi mengingatkan pas keur di bengkel gitunya sarua asa keur nyedot bensin gitu tah. Urang bingung gitu. Kabayang kan ya itu metanol. Iya, metanol kan. Jadi ya urang minum vodka wae kadang sok perenyengan gitu nya. Iya. Ieu nginum gitu bensin diuyup. Bok. Terus tes, lu pernah nggak sih? Oke, lu sampai hari ini masih hidup gitu. Tapi temen lu ada nggak yang meninggal atau enggak, buta kalau gitu? Sampai meninggal nggak. Buta. Oh iya. Sampai buta ya. Buta. Itu dia minum apa tes? Atau itu kalau temen gue itu dulu kalau nggak salah itu minumnya bukan oplosan tapi suntikan. Oke. Ya termasuk lah ya, termasuk iya juga ya kan. Itu kan karena pengen murah itu kan. Jadi botolnya botol bermerek, masih disegel. Dia beli di warung, bukan tempat toko minuman yang biasanya orang-orang tahu. Yang resmi lah gitu. Dia belinya di warung, dia minum, besoknya dia buta permanen. Dan itu menjadi permanen, buta permanen. Tapi dengar sih belakangan dia nggak buta, cuman masih samar gitu. Jadi nggak jelas gitu. Ya tapi terpengaruh sekali ya. Sangat berpengaruh ke fisik itu oplosan teh. Ya bisa dibilang ya bahaya lah nya. Ya bahaya banget lah. Orang itu bukan buat diminum. Ya metanol ya. Alkohol 70% aja rasanya ada kayak apa gitu. Ini bandnya metanol. Spiritus lah katakan itu. Alkohol industri. Iya, buat industri. Wood tadi ya. Buat alkohol. Buat apa? Buat kayu, buat industri. Bahan bakar kan. Buat ngebersihin apa cet, gitu kan gitu kan. Jadi minum. Kebayang. Iya, tapi apa yang membuat ya di Jawa Barat ini banyak loh kasus kayak gitu? Ya itu tadi buat lu apa? Gini. Gak apa-apa, bebas beropini. Iya, bebas beropini. Tesa juga sok kunaon di Jawa Barat sekitar kita banyak gitu. Sok nih, rata-rata di Jawa Barat itu kenapa banyak? Itu tidak hanya Bandung, kemudian Bandung Barat, Cimahi, terus Kabupaten Bandung itu punya perda alkohol. Yang melarang. Yang larang, yang itu tadi ya, yang hanya boleh dijual di hotel berbintang, gitu-gitu, yang mahal. Ya, dan belum lagi Bogor, Bekasi. Ya, dan kalian ingat ya 2014 itu ya? Enggak. 2000. Aduh lupa gua. Yang jelas kan waktu itu kan di minimarket udah nggak ada kan? Iya, dicabut semua. Itu 2015. Bir di minimarket udah nggak ada. Kan? Oke, udah pada hilang lah karena memang aturannya tidak boleh kan tidak boleh beralkohol kan. Iya, belum lagi Bekasi, Indramayu gitu-gitu ya. Kuningan. Itu begitu semua, rata-rata punya perda itu, perda minuman beralkohol. Yang artinya sewaktu dilarang, iya, maka
karena dilarang dan permintaannya kan nggak hilang, nggak otomatis hilang. Maksudnya orang yang pengen minum tuh masih ada kan? Rakyat banyak masih, ya rakyat jelata lah ya, itu masih pengen minum dong gitu. Orang biasanya mereka juga bisa kok beli minuman di toko yang biasa dan itu minuman resmi. Tapi karena itu tadi perda tadi, maka ya udah tertutup lah aksesnya untuk itu. Karena mau beli di tempat yang lebih mahal itu nggak memungkinkan secara keuangan. Nah, kebanyakan mereka nggak ngeracik sendiri, Kang. Kebanyakan itu ada orang yang mau mengambil keuntungan dari pelarangan ini. Nah, itu. Mereka bikin yang namanya oplosan itu. Gitu. Dari ya itu tadi bahan bakunya yang pasti metanol gitu. Ya. Si pengambil keuntungannya tadi yang kalau saya lihat yang bermasalah mah si ya katakanlah yang pembuat minumannya itu yang dia tahu ini berbahaya gitu, dia tahu ini bukan untuk konsumsi, untuk konsumsi ya bukan buat apa diminum bukan buat diminum tapi dia produksi untuk itu karena pasti anu beli dan laku ya. Iya laku. Amun ditinggali dari sisi bisnisnya eta jelema pinter di bisnisna ngan gelo weh muncul saya banyak gelo we anjing nyawa anjing gitu ya kan leuwih gelo ti bandar gitu istilahna mah gitu kan bisa disebut gitu dah ayeuna ya enggak juga badan kita juga butuh atuh alkohol tuh buat peluntur kolesterol mah udah perlu. Iya. Emang bisa digunakan. Emang ada fungsinya kan, gitu kan alkohol. Iya ada, kayak wine gitu ya. Wine itu gitu kan. 1 sloki sehari bisa untuk penguatan jantung gitu kan. Jadi enggak juga perlu kan itu badan kita tuh buat alkohol, cuman ya itu karena ada pelarangan dan si pengambil keuntungan di situ yang bermain gitu kan. Iya, benar. Iya, dia ngeracik sendiri, no penting dia dapat duit kan gitu ya. Dia dapat duit, dia tahu permintaan itu tetap ada, orang juga geus malam minggu aya 17-an teh ya misalnya ke rame-rame aya band geningan tadi di luar dibahas. Soalnya kelihatan banget itu kan pasarnya gitu kan ngelihat. Oh ya, ekonominya ada ya bisa dibilang tidak merata gitu kan. Enggak semua orang bisa kebeli minuman bermerek, katakanlah minuman bermerek yang lokal gitu kan. Enggak semua orang bisa beli itu. Kadang beli minuman lokal ge kudu patungan gitu kan. Enggak pakai duit sendiri full gitu buat minum sendiri gitu. Kadang patungan gitu saboto kulimaan. Sekarang ada alternatif lain oplosan eta ya harga murah mabok sarua. Tapi karena kekurangannya informasi apa itu oplosan apa aja yang ada di dalam kandungan oplosan itu, mereka nyegas we, penting mabok. Iya. Dan besoknya ya yang dialami ya saya nggak bilang ini untung ya, tapi yang cukup ini ya buta ya kayak temannya Tessa. Tapi di banyak kasus itu kan sampai merenggang nyawa kan, merenggut kematian. Syukur salamet gitu kan, syukur salamet. Namun maut gitu kan. Iya. Dan ini dan udah terbukti kan dan terbukti banyak ratusan tapi yang meninggal. Iya. Yang anehnya tuh kenapa nggak hanya si korbannya aja gitu yang diekspos sekian banyak tapi nggak diekspos ini oplosan tuh kandungannya ini gitu diberikan informasi pengetahuannya yang jadi cuman diberitakan tuh ini mati karena oplosan ini naon sih oplosannya bentuknya ciga kumaha sih gitu kandungannya apa sih masyarakat kan nggak tahu. Nah itu dia jadi kan sebetulnya lembaga seperti inilah kayak Rumah Cemara lah yang dan juga mungkin ada komunitas sejenis ya yang mengamati ini yang sudah seharusnya lah aware soal ini bahwa orang pastikan dulu deh apa yang dikonsumsi kan gitu. Orang harus punya pemahaman itu kan ya Pat ya. Jangan sampai ya tadi thinner disikat, spiritus disikat, dihijikeun jeung anti nyamuk, lotion anti nyamuk, kan macam-macam kan seperti itu kan. Nah, cuma itu ya kalau kalian yang di rumah aja lihat itu tiap hari itu bukan tiap hari maksud saya tiap tahun saya bilang tadi selalu ada kasus di mana
ini merenggut nyawa, oplosan itu. Tapi selalu kasusnya berulang. Ada sesuatu yang keliru kan berarti di sini. Iya. Bisa jadi dari segi kebijakan, bisa jadi dari segi, saya nggak bilang sosialisasi, pendidikan. Pemerintah bisa, sosialisasi itu Korea nyebut istilah pendidikan. Pengetahuan yang tidak disebarkan dengan baik kan, gitu kan. Jadi ada masalah di situ. Nah, kemudian saya ingat lagi nih. Apa kemudian efeknya sewaktu misalnya itu dilarang. Saya ingat ya ada beberapa istilah yang menarik ya, karena juga secara kemasan kadang menarik. Tahu Cherry Bell kan? Cherry Bell kan eta lagi. Iya, tapi kan tetap aja itu ditaruhnya di plastik kan, grup gitu kan, tapi menarik warnanya. Warna-warni. Cherry Bell itu kan grup non sih? Iya, grup anak. Iya. Siga JKT48 gitulah ya. Iya, K-pop wannabe kan. Ya, K-pop wannabe lah, seakan Citong lah ya. Jadi sejenis K-pop. Sejenis gitu kan. Itu kan ada minuman yang disebut Cherry Bell kan di Garut misalnya, di daerah-daerah timur kota Bandung itu. Itu disebutnya Cherry Bell, sugan urang nu kumaha gitu. Karena warna-warni, Pat. Menarik karena lewat air kemasan gitu ya. Siga orson gitu ya. Dan ternyata ya itu yang disebut oplosan gitu, dan orang, betul kata Tessa, kalau saya setuju tadi. Orang enggak aware, orang enggak peduli itu kandungannya apa. Yang penting sikat we, dan penting bisa mabok, kabeli. Tapi ini juga Kang. Jadi sebelum 2015 itu kan si bir itu boleh dong ditaruh di minimarket. Di minimarket. Di minimarket ada. Nah, saya ingat, tapi juga itu gini, ada peraturan di sana, di peraturan Menteri Perdagangan ya kalau nggak salah, itu minimarket boleh menjual minuman beralkohol golongan A, tapi itu ditempatkan di balik kasir. Sehingga orang yang membeli dia harus nunjukin KTP-nya. Nah, ini kan enggak, waktu itu cabut aja langsung. Bukan, waktu itu dia ditaruhnya di kulkas barengan minuman-minuman lain. Itu juga harusnya bisa ditindak gitu. Nah, itu yang menurut saya harusnya itu dulu yang ditertibkan gitu, sebelum ketimbang main larang aja seperti ini kan. Ya, gue setuju sih, Tes, Pat. Ada banyak hal yang memang kan gini, peraturan itu akan ideal sewaktu diterapkannya juga konsisten kan. Betul. Gitu ya. Nah, dalam banyak hal ini kan jadi nggak konsisten kan. Tidak itu jelas lah. Siapa sih yang mau anak kecil minum alkohol kan gitu. Yang tidak bisa menunjukkan KTP-nya itu sebetulnya udah ideal gitu loh. Udah ideal. Orang mungkin oplosan di masa itu juga tidak terlalu rame makanya kan, karena orang masih bisa beli. Tapi beli pun dengan aturan, dengan kendali yang jelas kan gitu. Yang terjadi kan belakangan nggak seperti itu kan. Akibatnya ya kita nggak tahu lah RUU Minol ini bakal diketuk palu atau enggak, karena kita bakalan ngelihat apakah ini akan korban makin banyak atau kayak apa. Karena yang mengherankan kan di tempat-tempat penelitian chips tadi ya, ada satu riset penelitiannya kan gitu, justru korban banyak berjatuhan di daerah yang memang perdanya melarang itu. Jadi kontraproduktifnya, ironi lah gitu loh. Di mana alkohol dilarang, ini justru disitulah korban-korban banyak yang mati malah. Gitu. Dan loh. Itu emang itu dari penelitian itu ya. Tapi juga kan udah, itu kenapa kemudian alkohol tidak dilarang gitu, tidak seperti misalnya heroin gitu ya. Itu kan ya karena memang yang tadi lu bilang dia menjadi pelumas sosial gitu, dan masyarakat banyak yang butuh alkohol. Terus hari ini masih minum? Masih. Masih minum ya Tessa. Tapi Tessa ngalamin minum, boleh dijawab boleh enggak ya Yuman ya. Jadi minum yang oplosan itu bisa dihitung jari atau sering atau enggak sih? Bisa dihitung jari sih sebenarnya. Enggak sering ya? Enggak. Tapi yang terasa tadi ya menarik ya, lebih cepat ya. Lebih cepat, memang mabok gue gitunya. Anjing beda we gitu. Kan nggak kayak minuman-minuman yang katakanlah bermerek gitu kan. Itu teh murah, Tes? Seberapa murah sih kalau misalnya harga yang non oplosan ya, misalnya 100.000 itu bisa berapa, Tes?
setengahnya kurang. Setengahnya ya, bisa setengahnya malah. Kalau yang suntik mungkin rada lebih mahal. Nah, terangin tuh, ceritakan nih suntik kan kumaha teh. Jadi kalau yang bekennya mah kalau orang-orang bilang minuman suntikan tuh jadi botolnya mah sama. Masih segel. Apapun mereknya. Cuman dalamnya tuh bukan aslinya gitu, bukan produksian pabriknya lah, katakanlah seperti itu. Jadi dalamnya tuh ya itu oplosan tadi mungkin udah dicampur ya, udah dicampur entah itu sama apa gitu, rasanya juga beda. Yang gua coba gitu, yang saya coba dulu tuh misalkan katakanlah minuman A, saya tahu rasanya minuman A itu seperti apa gitu. Terus pas saya beli, wah ada nih, dapat info harganya lebih murah. Cobain lah beli ya. Wah sama harganya, tapi sama merek tapi harga lebih murah ya. Otomatis dibeli lah ya. Iya dong. Beli. Udah, cash bayar, beli, sampai rumah minum. Rasanya tuh nggak seperti A. Jadi memang minuman aspal we tamanya. Ya, tapi kan? Ya aku mah geus dibeli. Tidak pernah dipicen gitunya. Itu belinya di toko ini resmi atau maksudnya enggak di warung-warung gitu? Warung kios pinggir jalan gitu. Ya kios lah bisa dibilang kios. Dan selain Tesa waktu itu ada yang lain yang beli juga. Banyak pada saat saya beli itu banyak lomba gitu beli itu gitu. Tapi bukannya itu yang kayak gitu-gitu udah ada dari zaman lu dulu, Bang, yang lu bilang tadi. Apanya? Di toko apa gitu, itu nyuling sendiri. Ya, ada satu toko di Bandung legend lah ya, pokoknya nama hewan lah namanya. Ya itu belakangan orang tahu bahwa toko itu nyuling gitu. Setelah digerebek polisi, kemudian orang tahu itu nyuling. Tapi yang saya tahu, Pak, misalnya itu di tahun setting 80-an ya. Jadi kalau di setting 80-an itu yang saya ingat loh ya di Bandung ini, nggak tahu kalau teman-teman yang lain punya pengalaman yang berbeda. Jadi mungkin ada orang yang tahu juga bahwa tempat ini nyuling, tapi yang penting mah barangnya aya wae. Berbagai jenis sok aya wae. Gitu, Pak. Jadi orang beli dan penuh. Toko itu penuh. Tesa juga tahu ya. Tapi zaman lo itu belum ada yang mati kan? Ya nggak tahu juga ya, tapi setahu saya nggak ada loh. Nggak ada. Belum lah. 80-an tuh nggak, rasanya ya nggak kok. Nggak sampai kayak sekarang kan tahun 2000-an kesini ini kan gara-gara miras oplosan karena ya mungkin karena dulu mah meureun penyulingan yang ya menurut masih alkohol juga masih untuk alkohol konsumtif dan mungkin penyulingannya ya masih ada QC lah katakannya gitu. Quality control masih ada QC lah gitunya. Atau kan gini, kalau oplosannya kan yang dimaksud oplosan dulu di pikiran sebagian orang juga palingan di ini sama minuman energi atau yang minuman juga yang bukan metanol tadi gitu loh. Misalnya dioplos sama jus jeruk, vodka sama jus jeruk atau sama mungkin minuman soda atau apa kan gitu yang berkarbonat gitu kan, Pak. Jadi ya mungkin tidak, ya jelas lah nggak sebahaya yang sekarang di spiritus atau apa kan gitu. Udah apa ya? Ya bisa ya nyilakakeun batur ieu mah. Ya nyawa malah nyawa. Bisnisna geus lain bisnis ieu mah, modern jelema ieu mah. Bahkan ada loh di Jogja itu dia seorang pengoplos dan dia oplosannya tenar gitu. Dia menyediakan minuman yang ada levelnya, Kang. Level yang soft, ada yang medium, ada yang hard gitu. Iya, itu tunggu dulu, tapi yang dioplosnya itu metanol juga. Yang dioplos itu ya ada yang dicampur, yang hard itu bahkan sampai dicampur obat nyamuk. Ream pisan anjir. Iya. Obat nyamuk, men, gila kan lo. Dengar dari mana itu? Itu gue baca. Ada artikel keluar baru-baru ini soal oplosan. Gitu. Jadi dan Korea bisa. Orang tetesan pertama penyulingan destilasi itu tetesan pertama aja sama yang tukang ngedestilasi aja nggak boleh diminum. Iya, benar. Ini pakai obat nyamuk, ini pakai apa gila kan itu. Itu tetesan. Jadi kalau di destilasi itu kan disuling di penyulingan itu teh
tetesan pertama, berapa persen tetesan pertama tuh nggak boleh diminum gitu. Itu tuh benar-benar racun karena gitu. Berbahaya. Tapi katanya yang saya dengar-dengar gitu, itu tuh yang paling enak. Tetesan pertama itu si head itu bisa dikatakan si head itu tetesan pertama itu katanya paling enak. Aku tuh pengen nyoba gitu. Tapi badai banget itu. Tapi jangan, ini beracun katanya. Ya mungkin metanol yang keluarnya, bukan etanol atau pas body berapa puluh persen gitu. Paling besarnya itu masih bisa dipakai, sama tailnya yang akhir-akhir ampasnya itu masih bisa dipakai. Itu penyulingan yang benar gitu kan. Kalau oplosan mah kan lain disuling merenya. Lain campur obatnya oplos abus. Perisa naon kebruskeun. Oh, ada juga yang katanya ini pakai mecin, campurannya mecin. Iya. Biar apa? Biar rasanya. Gua enggak ngerti dah tuh. Oke, kita udah ngomongin soal bahayanya kayak tadi ya, kayak bahayanya. Gue pengen tanya sama Patri sama Tessa nih. Sudah begini, apa yang harusnya dilakukan selain tadi, nanti kita bahas ya bagian terakhir saja nih. Apa sih yang harusnya orang tahu tentang kandungan zatnya? Kan gitu. Itu sangat penting kalau saya tadi bayangin yang Tessa bilang. Nah, kalau udah begini nih, oplosan terus terjadi, apa yang lu punya usulan nggak soal itu, Pak? Gimana caranya biar oplosan nggak memakan korban terus? Biar oplosan nggak makan korban terus? Atau biar nggak ada korban lagi gara-gara oplosan, gitu ya, deh. Kalau gue sih ini aja ke pembuat kebijakan ya. Mau nggak mau itu sih, alkohol itu dibutuhkan sama masyarakat. Jangan kira yang minum alkohol tuh orang-orang kaya aja gitu. Orang-orang banyak itu minum alkohol, dari yang penghasilannya ratusan ribu juga itu perlu alkohol. Jadi buat rekreasi, buat peluang sosial kan lu bilang tadi. Nah, jadi memang ini harus memang perlu diawasi gitu. Cuma maksudnya nggak haruslah ditaruh di hotel berbintang, di restoran mewah, di bar yang kayak gitu-gitu. Di toko-toko juga bisa. Dan juga ini cukai, Kang. Cukai, iya. Yang bikin itu kan cukai itu gini, pemerintah selalu berpikir kalau harga cukainya semakin tinggiin, itu semakin ada orang semakin sedikit orang yang minum alkohol. Itu enggak juga, karena itu tadi itu kebutuhan. Sehingga ya cukai itu malah sama aja gitu. Orang malah ya mendingan bikin aja gitu minuman sendiri. Itu bakal lebih berbahaya, nggak ada pengawasan Badan POM gitu kan. Sekarang ini diawasinnya Badan POM kan. Kayak gitu. Cukai ya nggak usah inilah, tuh banyak yang masih bisa dipajekin gitu, kayak misalnya kendaraan bermotor lah, terus mobil mewah ya perusahaan-perusahaan yang itu perusahaan tambang dan seterusnya, itu pajaknya harus digedein gitu ketimbang ya alkohol ini, karena ya itu nyawa ininya taruhannya gitu. Sih menurut Tessa, ya gimana caranya gimana biar si oplosan ini nggak terus makan korban gitu? Setuju sih sama usulanya Patri gitu, ya dikaji ulang lah gitu ya perda dan peraturan yang ada sekarang gitu, dikaji ulang, terus dibuat sefleksibel mungkin, baik untuk si pengusaha alkoholnya itu, minolnya itu, pengusaha si minolnya, sama ke masyarakatnya juga. Ini sama cukai juga tadi, cukainya itu yang bikin mahal kan. Dan harga aslinya mah nggak segitu. Karena 50%-nya jadi harga cukai. Karena cukai maka kemudian angkanya melambung. Nah, yang buat masyarakat tadi apa? Tadi Tessa nyebut tiga unsur tuh, pengusaha, masyarakat, sama ya cukai dari pemerintah. Kalau ke masyarakatnya mah kan gini, Kang, saya mah kalau dulu kan saya di RC tuh ya grill ya, kerjanya ke bawah ya gitu ya, ke grassroots ya mau nggak mau mesti grill ya kita. Untuk penyebaran informasi tentang oplosan ini ya mau nggak mau ya katakanlah gini lah, HIV dari tahun berapa lah sob. Pernah lihat iklannya di TV di Indonesia? Pernah nggak? Lihat iklan tentang HIV gitu. Bukan iklan tentang HIV ya, maksudnya iklan tentang informasi HIV, pencegahan HIV itu kayak gimana? Nggak ada kan? Ini alkohol ada itu cuma jarang pisan kan ya, kehitung lah ya, sehari itu berapa kali gitu kan. Bahkan nggak bisa juga tiap sehari juga bisa jadi nggak ada sama sekali gitu kan. Katakanlah itu ya
HIV aja kayak gitu kan. Ini kok mau alkohol ya mau nggak mau ya mesti grill ya ya itu tadi balik lagi ke memang jadi kebutuhan gitu. Memang bukan kebutuhan sehari-hari tapi ya kebutuhan bisa dikatakan lah tersier mungkin ya. Pelengkap itu mah gitu kan. Orang yang membutuhkan ya emang nggak sebanyak perokok ya. Cuman ya tapi alkohol, kan tapi ya ada yang gitu membutuhkan tak. Ya jumlah masyarakat Indonesia itu saeutik. Iya, gue sih pengen ngomong ke layanan-layanan kesehatan gitu kayak rumah sakit, terus puskesmas, terutama di daerah-daerah yang punya perda minuman beralkohol ini. Jadi sebenarnya bisa Kang, kalau orang keracunan metanol gitu, itu sebenarnya bisa di netralisir gitu. Jadi orang keracunan metanol tuh udah pusing-pusing yang tadi lu bilang pening dan seterusnya, udah muntah-muntah segala macam, itu kan suka dibawa ke puskesmas gitu atau rumah sakit Cicalengka dulu tuh banyak banget tuh yang dibawa ke rumah sakit Cicalengka. Itu kudu sedia alkohol buat diminum gitu, kayak vodka, whisky gitu. Itu jadi sebenarnya bisa dinetralisir dengan diminumkan alkohol tadi. Itu bisa netralisir metanol tadi. Yang lu gitu amatin aja, apakah layanan kesehatan udah siap dengan itu? Nah, kayaknya mereka juga belum. Tapi kayaknya yang Cicalengka kemarin gara-gara kejadian itu mereka udah siap deh. Untuk jadi kalau ada yang darurat seperti itu, penanganannya bisa seperti tadi sih alkohol. Syukurlah nyari gitu mahnya. Tapi kan nggak ya. Kita bisa bayangin lah, masih perlu bertanya juga apakah semua layanan sesiap itu. Iya, kan makanya gitu. Itu ya saya pengen ngomong di sini supaya layanan kudu siap sama itu kondisi kapasitasnya ya mesti. Iya, saya ngebayangin gini loh. Ya, kita nggak sedang bicara soal agama ya, karena ini dua ranah yang berbeda dan orang-orang lain ahli nalahnya. Cuma yang kita bilang mah kan bahwa faktanya yang minum alkohol itu ada. Gitu kan. Dan faktanya permintaan itu selalu ada kan gitu ya. Maka kemudian yang sangat ideal adalah mengaturnya kan, bukan dengan melarang-larang kan gitu. Nah, kawan-kawan semoga tidak salah tafsir ya, karena yang kami tidak menyarankan ya buat teman-teman mabok, minum dan seterusnya, kita tidak mempromosikan itu. Yang kami inginkan adalah kita membuka wacana ini untuk diskusi yang lebih baik, lebih kebijakan yang lebih mendukung mendukung kesehatan sebetulnya. Itu karena kenapa ini jadi penting selalu dibicarakan tahun ini 2021. Balik lagi saya tadi udah ungkapin, kita sama-sama tahu ada rencana kan, ini udah masuk di prolegnas RUU larangan minuman beralkohol ini ya. Jadi kalau betul itu sudah masuk di prolegnas, ya kita akan lihat saja apakah peraturannya ini akan sangat represif, sangat melarang, dan kemudian ya itu tadi yang sudah juga korbannya makin banyak gitu loh. Kita akan lihat sama-sama. Pat, ada lagi yang mau disampaikan soal alkohol? Ya, ini buat yang teman-temannya yang suka minum itu, yang suka minum ya, kita kan nggak tahu tuh, kayak apalagi yang tadi yang suntikan itu, nah ya kalau bisa sih emang beli alkohol yang emang di tempat-tempat resmi gitu, di tempat-tempat resmi dan emang sudah terjamin di situ aman, emang beneran alkohol gitu, bukan metanol yang dijualnya. Itu sih. Terus juga saling jaga aja, kalau misalnya ada yang keracunan metanol ya buru-buru lah dibawa ke layanan kesehatan gitu, supaya bisa ditangani sama petugas-petugas yang ada di sana gitu. Tesnya apa tes? Ya, terakhir untuk soal miras oplosan ini, untuk teman-teman di luar sana yang masih konsumsi alkohol apapun jenisnya itu alkoholnya, entah itu alkohol oplosan, entah itu alkohol yang merek bener, teruji dan tahu kualitasnya, ya jadilah peminum yang bertanggung jawab lah gitu. Bertanggung jawab untuk dirinya sendiri dan orang-orang terdekat lah, dan orang-orang sekitar gitu. Nukumaha tanu bertanggung jawab teh? Nah, contoh kecilnya ngeus maboknya ulah nyupiran motor gitu bisa nabrak
jelema atau nabrakeun maneh gitu kan mau angkot gitunya kan tengenaheun oge nya. Terame oge nya. Terame oge mabok tarik aya angkot jeger. Anjing teu lucu. Ya jadilah peminum yang bertanggung jawab. Nya sakirana mun geus mabok geus cekat tos. Jangan sampai kendaraan umum lah. Ya, motor mah tinggalin dulu, bisa dititipin lah. Asal ngomong mah gitu. Tapi mun dina angkot ge kumaha mayar hoream. ya kumaha lah carana telepon teman lah atau apalah gitu. Jadilah peminum yang bertanggung jawab untuk dirimu sendiri dan orang-orang terdekat dan sekitar gitu aja sih. Oke, menarik. Dan ini terakhir aja nih. Kalau kemudian alkohol ini kan kita tadi udah sepakati bahwa alkohol itu tetap bakal banyak yang konsumsi. Kebijakannya juga diharapkan mulai memperhitungkan faktor-faktor tadi yang namanya pelarangan total itu juga rasanya menimbulkan banyak korban gitu kan. Maka kemudian kalaulah orang-orang sudah mulai ngeh dan minum bertanggung jawab, saya sih terkesan dengan ungkapan yang tadi Tessa juga sampaikan dan lu juga sering ngomong sih. Ya saat kita konsumsi sesuatu, kenalilah zatnya kan. Karena kalau kita tahu zatnya, ya paling enggak kita bakal tahu da spiritus mah lain keur diinum, kan gitu. Aya ngarengkogna gitu kan. Kita bisa tahu apa bahayanya gitu. Dan balik lagi, apalagi kalau misalnya kayak sekarang gini deh, lotion anti nyamuk. Iya. Dicampurkeun tes, gitu kan. Dan ya makanya gini kan. Ya gunakan juga akal lah gitu maksud saya. Jadi selain minum yang bertanggung jawab ya pakai akal juga lah, ngelihat lah cik deui bahaya atuh gitu kan gitu ya. Oke. Pat gitu kali ya. Sip. Cukup dulu ya Tes ya. Cukup. Ira-ira udah ngobrol di hal lainnya, nu menarik-menariknya. Bisa tentang minuman lagi, Pat. Bisa juga tentang dulu setahu saya banyak kegiatan menarik yang Tessa sering lakukan sama Rumah Cemara. Kita ingin dikit lah nostalgia tentang itu karena juga pasti banyak hal yang masih perlu diketahui orang lain dan ya bukankah kita semua harus ngerawat hal yang baik kan? Gitunya. Gitu ya, Pat ya? Oke. Selesai dulu ya, teman-teman. Kami cukupkan dulu dan mohon maaf kalau ada kekurangan, tapi sekali lagi kami tidak mempromosikan kalian buat minum, ngajak kalian buat minum, menyarankan apalagi enggak. Yang kami inginkan ya, mari kita buka wacana ini sebagai diskusi. Kenapa? Karena korban makin banyak yang gara-gara oplosan kan. Kalau ditelusuri, jangan-jangan kebijakan yang bermasalah juga, kan gitu. Oke, kita pamit ya. Oke, terima kasih kawan-kawan. Yuk.